Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ridwan Kamil kemarin mampir bersilaturahmi ke rumah Pak Jokowi. Sebelumnya, Ridwan Kamil juga sudah bertemu dengan Prabowo. Tentu saja kita tahu Ridwan Kamil atas naungan koalisi Indonesia Maju untuk maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Lawannya adalah Pramono Anung yang juga diketahui adalah orang-orang dekat Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Apa kata pakar tentang silaturahmi Ridwan Kamil ke Solo untuk bertemu Pak Jokowi? Ini ada pengamat politik yang tentu kita sangat kenal kenyinyirannya pada Pak Jokowi. Tapi alhamdulillah kali ini lagi hilang. Bagaimana pendapatnya juga dari Om Simon? Mari kita simak pendapat mereka. Let's go. Pak Rey, komentar Anda soal pertemuan mereka seperti apa? Tadi di dalam pengantar itu seperti seperti pertanyaannya, apakah ini benar demi kepentingan menaikkan elektabilitas Ridwan Kamil dan sebagainya itu? Saya kira jawaban yang tersedia dari pertemuan itu tidak lain dan tidak bukan ya memang tujuan paling utama di dalam pertemuan itu adalah bagaimana mengeratkan hubungan Ridwan Kamil dengan dua tokoh ini. Satu Pak Jokowi dan yang kedua adalah Pak Prabowo. Nah, kenapa gitu? Karena saya kira salah satu faktor yang paling utama mengapa Pak Ridwan Kamil sekarang seperti mendulang suara dari dua tokoh ini adalah karena kelihatan elektabilitas beliau itu relatif stagnan di Jakarta akhir-akhir ini. Padahal tinggal 2 minggu lagi ya menjelang pencoblosan, tentu sangat berisiko kalau ada stagnasi elektabilitas dari Ridwan Kamil menuju hari pencoblosan Pilkada Jakarta. Oleh karena itu, beliau membutuhkan semacam support baru, semacam dulangan suara baru dari dua tokoh ini. Gitu. Nah, pertanyaannya mungkin adalah apakah akan efektif pertemuan Pak Prabowo dengan Ridwan Kamil itu akan memberi efek suara kepada Ridwan Kamil? Dari dua tokoh yang ditemui oleh beliau itu saya kira Pak Prabowo lumayan akan memberi efek elektoral kepada Ridwan Kamil. Karena seperti kita ketahui Pak Prabowo cukup memiliki basis di Jakarta itu. Dan kemarin di Pilpres misalnya Pak Prabowo juga memenangkan suara di Jakarta. Karena memang Pak Prabowo lebih mendapatkan atau lebih diterima oleh masyarakat Jakarta tentu dibanding dengan Pak Jokowi. Meskipun begitu tetap ada suara Pak Jokowi mungkin yang ada di Jakarta yang sedang menunggu apakah mereka akan menjatuhkan pilihan mereka kepada Ridwan Kamil atau kepada siapa gitu. Nah, dalam dua konteks inilah saya kira pertemuan Pak Ridwan Kamil dengan Prabowo, pertemuan Pak Ridwan Kamil dengan Jokowi itu dilakukan. Oke, tadi kalau dikatakan cenderung elektabilitasnya stagnan, berarti penegasan Pak Rey, betulkah ini dalam rangka RK meminta dukungan pada kedua tokoh? Iya, saya kira itu justru alasan yang paling utama bahwa RK sekarang mendulang simpati dari Prabowo dan simpati dari Ridwan Kamil untuk menaikkan elektabilitasnya sehingga di Pilkada Jakarta 2024 ini Ridwan Kamil menang di 1 putaran. Sebab kalau sampai nanti 2 putaran, saya kira posisi Ridwan Kamil juga akan makin sulit ya. Karena seperti kita ketahui, khususnya di pasangan Pramono dan Rano Karno, tren elektabilitasnya terus meningkat. Padahal mereka jauh lebih lambat dideklarasikan dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Misalnya Lama Pram bahkan 1 jam sebelum atau 1 atau 2 jam sebelum pendaftaran pun orang tidak tahu bahwa Pram itu akan dicalonkan sebagai calon gubernur gitu ya. Begitu juga dengan Rano Karno, hampir tidak diduga bahwa Rano Karno itu akan
dicalonkan sebagai calon wakil gubernur di Jakarta. Kenyataannya dari sekitar di bawah 20% awal elektabilitas mereka sekarang sudah menuju ke arah 30%. Artinya efektif dalam jangka 1,5 bulan ini mereka mendulang suara begitu signifikan, hampir mencapai 10%. Sementara Ridwan Kamil masih berkisar di antara ya 40, 45, tapi ada satu lembaga survei yang menyebut di angka 51%. Alias kalaupun misalnya sudah di angka 50%, 51% itu kelihatan lebih karena angka yang stagnasi dulu. Apakah mungkin dengan adanya pertemuan ini Jokowi ataupun Presiden Prabowo akan turun gunung untuk RK? Iya, saya kira lihat perkembangannya. Kalau ternyata pertemuan simbolik ini tidak menaikkan elektabilitas yang signifikan, ya bisa saja di ujung kampanye, dalam ini kampanye terakhirnya Ridwan Kamil misalnya yang umumnya dilakukan secara terbuka, akan melibatkan salah satu dari dua tokoh ini. Saya kira nggak akan datang dua-duanya dalam satu panggung ya, atau dalam satu tempat gitu. Mereka mungkin akan berbagi. Jadi kalau misalnya yang berkenan hadir itu adalah Pak Jokowi, mungkin Pak Prabowo tidak hadir. Tapi kalau Pak Prabowo yang berkenan hadir, mungkin Pak Jokowi tidak hadir. Cuma kalau dilihat dari situasinya, saya kira potensi kalaupun hadir di antara dua tokoh ini, saya kira adalah Pak Jokowi. Karena Pak Prabowo, saya kira dalam 1 atau 2 minggu ke depan akan lebih fokus bagaimana mengorganisir ya, mengkoordinasi dan mensolidkan tim kabinetnya dibandingkan katakanlah semacam cawe-cawe di dalam pelaksanaan pilkada dimanapun gitu ya, termasuk di Jakarta. Apalagi mungkin ya sebelumnya ini kita ingat bahwa Pak Prabowo itu sudah ketemu dengan Mas Pram, meskipun dalilnya adalah urusan partai, karena saat itu ya Mas Pram bertemu dengan Pak Prabowo itu dalam rangka membawa pesan Ibu Megawati kepada Pak Prabowo. Tetapi pertemuan itu pun sedikit banyak berimplikasi kepada Citra Pramono yang dilihat mungkin ya tidak memiliki persoalan pribadi atau tidak memiliki ketegangan politik antara Pak Prabowo dengan Mas Pram gitu. Nah sehingga hubungan-hubungan yang seperti ini pada tingkat tertentu menurut saya bisa jadi membuat Pak Prabowo menjaga jarak yang lebih ketat ya dibandingkan misalnya secara langsung turun ke lapangan untuk katakan berkampanye kepada Pak Ridwan Kamil gitu. Jadi dua-duanya tetap terbuka kemungkinan akan diundang oleh Ridwan Kamil menghadiri rapat akbarnya yang terakhir kali. Tapi kalaupun keduanya bersedia, saya kira keduanya tidak akan datang dalam satu tempat ya. Mereka mungkin akan berbagi. Kalau yang hadir itu Pak Jokowi, Pak Prabowo mungkin nggak hadir, atau kalau yang hadir itu Pak Prabowo, mungkin Pak Jokowi tidak hadir gitu ya. Nah dari dua tokoh ini saya kira yang paling potensial untuk menghadiri katakanlah kampanye akbarnya Ridwan Kamil nanti di ujung masa kampanye itu adalah Pak Jokowi, karena Pak Prabowo saya kira lebih menjaga jarak ya, karena lebih memilih mensolidkan tim kampanyenya atau mengkoordinasi tim kabinetnya gitu. Di samping itu ya beliau mungkin punya hubungan yang sebetulnya tidak terlalu buruk ya, atau bahkan hubungannya cukup baik dengan Pramono, sehingga mungkin ada sedikit katakanlah menjaga jangan sampai juga Pramono merasa seolah-olah kedekatan yang bersifat personal kepada Ridwan Kamil itu menjadi sesuatu yang katakanlah dianggap tidak tepat oleh Pramono dan sebagainya. Ya, baik. Satu lagi tokoh politik yang sudah melakukan silaturahmi politik dengan mantan Presiden Jokowi adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil atau yang biasa disapa Kang Emil perlu sekali lagi menegaskan bahwa jejaring sosial itu penting dalam rangka mengkapitalisasi kemampuan dirinya ketika maju dalam pencalonan sebagai Gubernur Jakarta. Dalam konteks ini teman-teman, saya ingin mengajukan sebuah tesis pendek bahwa Ridwan Kamil memiliki kecerdasan sosial yang tidak banyak dimiliki oleh calon-calon pemimpin daerah atau aktor-aktor politik ketika mereka hendak
maju dan memperoleh peruntungan dalam pilkada-pilkada yang dimasuki mereka. Bagaimana analisis filsafat menolong kita untuk mengerti bagaimana konsep kecerdasan sosial itu membuat seorang aktor politik yakin bahwa ia dibentuk oleh berbagai macam jejaring sosial yang menolongnya untuk meraba-raba apakah ia layak dan pantas untuk dipilih oleh masyarakat luas, khususnya di Jakarta, untuk menjadi gubernur definitif. Teman-teman, ketika seorang Ridwan Kamil, katakanlah jauh-jauh dari Jakarta, menempuh perjalanan panjang, saya tidak tahu apakah ia naik pesawat atau melalui perjalanan darat. Yang tentu pesannya adalah ia datang dari tempat yang jauh untuk menemui seorang yang menurutnya layak disebut sebagai referensi dan mediasi untuk menemukan pemahaman dirinya ketika ia maju sebagai salah satu calon gubernur Jakarta. Tokoh yang ditemui oleh Ridwan Kamil tentu bukan tokoh biasa, bukan tokoh sembarangan. Tokoh itu adalah mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam konteks ini teman-teman, tesis pendek yang penting dilihat dari pertemuan antara Jokowi dengan Ridwan Kamil adalah bahwa Ridwan Kamil memiliki apa yang dinamakan kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial, teman-teman, itu dikatakan tidak pernah dipelajari di bangku pendidikan formal. Kecerdasan sosial justru dibentuk dalam pengalaman. Pengalaman dalam interaksi dan hubungan dengan siapapun membuat seseorang memiliki pemikiran yang luas, memiliki insight dan wawasan yang mendalam terkait isu-isu sosial, politik, dan kebudayaan. Ia punya banyak teman dan banyak persahabatan. Karena itu, ia menjadi orang yang terbuka dalam pertemuan-pertemuan dengan siapa saja, dengan satu pesan bahwa ia ingin mendapatkan pengalaman lewat berbagi pengalaman dan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan melalui jejaring-jejaring sosial, relasi-relasi sosial yang hendak dilakukannya. Itulah yang bisa kita tangkap dari apa yang terjadi ketika Ridwan Kamil harus jauh dari tempat ia menuju kediaman seorang Jokowi dengan satu pesan dan satu motivasi bahwa ia ingin belajar dari pengalaman yang kaya dari seorang Joko Widodo. Itulah yang dimaksud dengan kecerdasan sosial. Seorang yang memiliki kecerdasan sosial adalah orang yang rendah hati. Mengapa? Karena dalam tradisi pemikiran filsafat yang berulang-ulang saya selalu katakan bahwa tradisi pemikiran filsafat modern itu biasanya menolak relasi dan hubungan dengan orang lain. Mengapa? Karena tradisi pemikiran filsafat modern merasa bahwa pengetahuan itu dimiliki oleh seorang subjek. Ia tidak membutuhkan orang lain karena semua pengetahuan ia miliki. Itulah yang membuat orang yang menggunakan pemikiran filsafat modern tanpa sadar ia menjadi orang yang tertutup. Mengapa? Karena kebenaran itu hanya datang dari dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan kehadiran orang lain? Sekali lagi, kehadiran orang lain itu justru dianggap ancaman. Kehadiran orang lain justru dianggap musuh yang harus diantisipasi dan diperangi. Nah, dalam konteks itu teman-teman, kehadiran beberapa tokoh setelah Presiden Jokowi mengakhiri tugasnya sebagai Presiden Indonesia, itu memperlihatkan bahwa tokoh-tokoh tersebut, misalnya Emil Dardak, misalnya Ahmad Lutfi, dan terakhir kita lihat Ridwan Kamil,
itu memperlihatkan bahwa tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Orang-orang yang tidak melihat politik itu sebagai kontestasi yang sengit, bahkan cenderung kasar dan sarkastis. Tetapi politik itu harus dimengerti dan dimaknai secara baru sebagai upaya untuk memanusiakan manusia. Sekali lagi, politik itu adalah upaya untuk memanusiakan manusia. Dalam konteks itu teman-teman, upaya seorang Ridwan Kamil ketika mendatangi dan membangun silaturahmi dengan seorang mantan presiden Joko Widodo itu memperlihatkan bahwa Ridwan Kamil memiliki apa yang dinamakan kecerdasan sosial di atas rata-rata. Paling tidak, ia mematikan ego untuk meninggalkan kemapanannya, untuk meninggalkan tempat yang jauh dan harus capek dan luar biasa. Ia mematikan egoisme dirinya untuk menemui orang lain yang belum tentu dalam tanda kutip itu orang yang memberi keuntungan secara langsung kepada seorang yang bernama Ridwan Kamil. Tetapi itu semua ia lewati. Dan satu pesan yang kita temukan dari seorang Ridwan Kamil, ia betul-betul menerjemahkan politik itu sebagai kegembiraan. Politik itu sebagai upaya untuk membangun jejaring sosial sekaligus meningkatkan modal sosial dirinya dalam rangka memperoleh peruntungan kalau-kalau ia nanti menjadi pemimpin Jakarta sebagai gubernur definitif dalam perhelatan dan kontestasi Pilkada Jakarta. Jadi teman-teman, sekali lagi pesannya jelas bahwa pemikiran kritis yang filosofis itu menempatkan Ridwan Kamil dan beberapa tokoh lain yang menemui Jokowi secara tidak langsung. Mereka mendapatkan keuntungan secara politik. Tetapi sekaligus hal itu mencerminkan sebuah kecerdasan sosial yang sangat mendalam dan sangat mendasar bahwa tokoh-tokoh ini ingin membangun jejaring dan sekaligus membangun pengalaman bersama sebagai orang yang ingin memajukan kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat yang itu menjadi fokus perhatian siapapun untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraannya. Jadi, Kang Emil, Anda layak diapresiasi. Anda memiliki sebuah kecerdasan sosial di atas rata-rata. Sekaligus ini kritik yang sangat tajam bahwa ada tokoh lain yang mungkin jauh lebih dekat hubungannya dengan Jokowi. Dalam hal ini Andika Perkasa. Tetapi sampai saat ini, politik diterjemahkan oleh seorang Andika Perkasa sebagai hilangnya persahabatan dengan Jokowi. Sangat memprihatinkan kalau memang betul kita melihat fenomena mengapa seorang Andika Perkasa tidak segera melakukan silaturahmi dan bertemu dengan seorang Jokowi. Kecerdasan sosial itu sekali lagi tidak ditentukan oleh pendidikan formal di bangku-bangku pendidikan, tetapi kecerdasan sosial itu ditentukan oleh pengalaman bersama orang lain dalam perjumpaan-perjumpaan yang nyata. Ya, begitulah sobat-sobat ngabarin kabar pendapat Roy Rangkuti dan juga Om Simon. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.